Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ayu dengan NIM 21650203 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi cybercrime untuk memenuhi tugas cybercrime dan juga cyber law. Jadi di sini yang akan saya bahas adalah pengertian dari cybercrime, jenis kejahatan, dan juga contoh kasusnya. Langsung saja masuk pada pengertian dari cybercrime. Jadi, cybercrime atau yang juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Selanjutnya masuk pada jenis kejahatan dan juga contoh kasus. Yang pertama ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah orang yang menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM atau paspor untuk kepentingan pribadinya dan biasanya digunakan untuk tujuan menipu. Contohnya, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Untuk contoh kasusnya, yang pertama ada data pribadi orang lain dipakai buat pinjam online. Indra, 40 tahun, kaget niatnya untuk membeli properti dengan skema kredit kepemilikan apartemen atau KPA harus kandas gara-gara pencurian data untuk pinjaman online atau pinjol. Kasus ini terungkap saat karyawan swasta itu mengajukan permohonan KPA pada salah satu bank swasta di Indonesia berdasarkan pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK atau dulu bernama BI Checking. Dia memiliki tunggakan cicilan di salah satu pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya contoh kasus kedua yaitu wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar rupiah. Polisi Federal Australia mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Dijatuhi hukuman 66 bulan atau 5 tahun 5 bulan penjara. Menurut AFT, dia adalah bagian dari sindikat kejahatan internasional yang terlibat dalam kejahatan dunia maya berskala besar dan canggih, mencuri setidaknya 3,3 juta US dollar atau sekitar 51,5 miliar dan mencuci uang senilai 2,5 juta US dollar atau sekitar 39 miliar rupiah. Kemudian masuk pada contoh ketiga, tukang becak bobol rekening 345 juta rupiah. Seorang nasabah PT Bank Sentral Asia, rekeningnya terkuras oleh tukang becak hingga 345 juta rupiah. Tukang becak itu menipu teller dengan menyamar menjadi pemilik rekening. Presiden Direktur BCA mengungkapkan jika hal tersebut merupakan penipuan, di mana pelaku yang menyamar membawa KTP asli pemilik rekening, membawa buku tabungan, dan nomor PIN, kemudian dia juga bisa menirukan tanda tangan dari pemilik rekening tersebut. Jenis kejahatan selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah salah satu tindakan kejahatan yang manipulatif karena biasanya pelaku meminta korbannya untuk mengisi informasi pribadi yang bersifat sangat rahasia, seperti username, password, kode OTP, dan juga nomor kartu kredit. Contohnya, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Untuk contoh kasusnya dari phishing ini adalah yang pertama, nasabah prioritas Bank BRI kehilangan 1,4 miliar rupiah akibat phishing. Seorang nasabah BRI prioritas mengunjungi sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polda Jawa Timur untuk meminta kejelasan mengenai kasus hilangnya saldo 1,4 miliar miliknya. Korbannya bernama Sylvia YAP, 52 tahun. Hilmi F. Ali menceritakan bahwa kliennya kehilangan uang miliaran rupiah
Setelah membuka undangan pernikahan digital yang dikirim oleh seseorang, ia menduga bahwa kliennya menjadi korban phishing. Kasus selanjutnya adalah pembobolan m-banking akibat link phishing. Uang senilai 16,4 juta rupiah raib. Sebuah video TikTok unggahan Kalmishu menjadi viral karena memperlihatkan seorang wanita menangis akibat akun mobile bankingnya dibobol dan ia kehilangan uang senilai 16,4 juta rupiah. Pemilik akun tersebut menjelaskan aksi pembobolan akun mobile banking milik sahabatnya dimulai sejak korban menerima pesan atau telepon yang berisi perintah pembaruan biaya transaksi melalui link phishing dari pelaku yang mengatasnamakan Bank BRI. Lalu, korban mengklik link tersebut dan mengisi beberapa pertanyaan tentang data sensitif. Akibatnya, pelaku berhasil membobol akun mobile banking milik korban, sedangkan korban pun kehilangan uang senilai 16,4 juta rupiah dalam sekejap. Contoh kasus selanjutnya, modus penipuan dengan file PDF ancam penjual di online shop. Modus penipuan berkedok file PDF ini disampaikan oleh akun Twitter TXT dari All Shop. Salah satu seorang pengguna Twitter mengirimkan DM kepada akun tersebut terkait modus penipuan yang baru saja dialaminya. Bahkan, ia mengirimkan bukti pesan dengan pelaku penipuan. Jadi, awalnya penipu ini mau order di luar e-commerce dan minta bahkan memaksa nomor WhatsApp seller dengan alasan mau order banyak. Pas sudah dapat nomor WhatsApp seller, penipu ini mengirimkan list orderan dalam bentuk file PDF, tulis akun TXT All Shop. Kemudian masuk pada jenis kejahatan yang ketiga, yaitu ada malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dapat merusak sistem, jaringan, dan server komputer. Contohnya, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data atau merusak sistem. Untuk contoh kasusnya, yang pertama ada Polri tangkap 3 pelaku penyebar malware Jasnifer di situs belanja online. Bareskrim Polri menangkap 3 orang WNI berinisial K, ANF, dan N terkait kasus tindak pidana kejahatan cyber internasional. Kepala Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Himawan Bayu Aji, menjelaskan bahwa target para tersangka adalah mendapatkan nomor kartu kredit, identitas pemilik kartu kredit, akun PayPal, alamat email, username, hingga password pengunjung situs e-commerce. Contoh selanjutnya ada peringatan bagi HRD, malware berbahaya bisa menyeru CV lamaran kerja. File kurikulum vitae atau CV yang diunggah oleh pelamar kerja menjadi kedok agar malware bisa masuk ke PC pengunduh atau perekrut kerja. Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengimbau untuk waspada terhadap malware dalam file lamaran pekerjaan, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai Human Resource Department atau HRD perusahaan. Contoh selanjutnya, virus komputer Petya menyebar dari Ukraina untuk hambat bisnis dunia. Ribuan komputer pada hari Rabu dilumpuhkan oleh serangan virus yang menyebar dari Ukraina yang menimbulkan kekacauan di seluruh dunia dan menghambat aktivitas pelabuhan dari Mumbai hingga Los Angeles dan menghentikan proses produksi di sebuah pabrik coklat di Australia. Virus ini dipercaya pertama kali menyebar pada hari Selasa di Ukraina, di mana virus ini diam-diam menginfeksi komputer setelah para pengguna mengunduh paket akuntansi pajak populer atau mengunjungi situs berita lokal, ujar para polisi nasional dan pakar internasional. Jenis kejahatan selanjutnya adalah ransomware. Ransomware adalah sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga meminta tebusan untuk dibayar. Contohnya, perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Untuk contoh yang pertama,
Di sini ada rumah sakit di Jakarta disandra ransomware minta tebusan 4 juta rupiah. Firma keamanan aset melaporkan bahwa virus komputer dekriptor telah menyebar ke Indonesia dan mulai memakan korban. Ransomware WannaCry, nama lain dari WannaDecryptor yang mulai terdeteksi pada tanggal 12 Mei 2017 sore hari waktu Indonesia Barat. Contoh selanjutnya adalah 6 tahun lalu komputer kantor se-Indonesia tidak boleh dinyalakan gara-gara ransomware. Senin 15 Mei 2017, seluruh kantor di Indonesia diimbau untuk tidak langsung menyalakan komputer ketika memulai jam kerja. Imbauan ini diserukan menyusul kekhawatiran serangan cyber WannaCry yang menargetkan sistem komputer di 150 negara termasuk di Indonesia. Oke, contoh selanjutnya, BSI kena serangan ransomware, nasabah mengaku rugi ratusan juta rupiah. Layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan berhari-hari. Keluhan para nasabah membanjir. Bahkan ada nasabah yang mengaku merugi ratusan juta rupiah. Seperti nasabah asal Solo bernama Rohmat Purwanti yang mengklaim kehilangan uang senilai 378 juta rupiah dan sudah membuat laporan kehilangan dan komplain ke salah satu kantor cabang BSI di Solo. Jenis kejahatan selanjutnya ada peretasan atau hacking. Hacking mengacu pada aktivitas yang berupaya mengakses ilegal perangkat digital seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Contohnya, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Contoh kasus yang pertama adalah kasus BPJS Kesehatan Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.co.id diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Red Forms. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta rupiah pada 20 Mei 2021. Data tersebut berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Contoh kasus yang selanjutnya adalah data nasabah asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di online. Data nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga bocor dan dijual di dunia maya. Kabar kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter Under the Bridge pada Selasa 27 bulan 7 2021. Ia mengatakan data nasabah yang bocor bersifat sensitif. Menurut akun tersebut, ada sekitar 2 juta nasabah yang terdampak dan ada sekitar 463.000 dokumen yang berhasil diambil oleh peretas. Data tersebut berisi sejumlah informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Contoh kasus selanjutnya adalah kebocoran data e-hack. E-hack adalah kartu elektronik yang menjadi syarat wajib bagi warga yang hendak berpergian di dalam maupun di luar negeri. Selama pandemi COVID-19, diperkirakan 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack Kemenkes terdampak kebocoran data. Ukuran data itu lebih kurang mencapai 2 giga. Beberapa jenis data yang diduga bocor adalah tes COVID-19 yang dilakukan penumpang, termasuk nomor ID dan tipe penumpang, alamat dan jadwal home visit, jenis tes rapid antigen, hasil tes, hingga ID dokumen e-hack. Jenis kejahatan selanjutnya ada serangan DDoS. Contoh dari serangan DDoS ini, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Contoh kasus yang pertama adalah situs konde.co.id kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs Konde
Situs konde.co.id diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack ini sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi konde.co.id. Contoh kasus selanjutnya adalah serangan DDoS terhadap situs DPR. Serangan DDoS terhadap situs DPR RI, awal mula kasus ini terjadi karena pada 8 Oktober 2020 lalu, website resmi DPR RI yaitu dpr.co.id sempat mengalami error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "an error occurred while processing your request". Setelah dicek lebih lanjut, serangan ini merupakan kategori sebagai DDoS. Contoh selanjutnya adalah penyerangan terhadap jurnas.com. Serangan DDoS yang membuat situs jurnas.com tidak bisa dibuka alias error, yaitu pelaku membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Jenis kejahatan selanjutnya ada pencurian kekayaan intelektual. Contohnya mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Jadi contoh kasus yang pertama di sini ada kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di website http://wordpress.com dan diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website tanpa izin dari Prayoga. Contoh yang selanjutnya adalah Monster Energy Company vs Andrea Tamron. Perusahaan asal Amerika Serikat Monster Energy Company pada tanggal 7 November 2014 melayangkan gugatan kepada Andrea Tamron yang memiliki merek Monster. Merek Monster milik perusahaan Monster Energy Company telah terdaftar digunakan sejak tahun 1992 di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Perusahaan tersebut menyatakan keberatan terhadap merek Monster milik Andrea yang juga terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Contoh selanjutnya, IKEA Swedia versus IKEA Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Pada 2013 terjadi sengketa merek antara IKEA System vs IKEA Intan Khatulistiwa Esa Abadi. Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 2 Februari 2016 menolak kasasi IKEA yang menuntut pembatalan merek IKEA dari Indonesia. Merek dagang ini dinyatakan telah terdaftar di Dirjen HKI pada 20 Desember 2013 melalui permintaan pendaftaran yang dinilai sah. Jenis kejahatan selanjutnya adalah pemalsuan. Pemalsuan yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data dan dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Contohnya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Untuk contoh kasus yang pertama, di sini ada palsukan identitas demi belanja online. Pasutri dibekuk polisi. Polisi membekuk pemalsuan identitas yang dipakai untuk pengajuan kredit secara online. Pelaku yakni Diki Widianarko bersama istrinya. Diki memalsukan identitas mulai dari KTP, KK, SIM hingga NPWP. Harisandi menjelaskan modus operasi tersangka melakukan penipuan dengan cara membuat dokumen dan identitas palsu.
identitas tersebut digunakan Diki pada aplikasi untuk mengajukan persyaratan pembelian barang seperti handphone di situs jual beli online melalui Home Credit. Kasus selanjutnya, anggota DPR Ismail Thomas tersangka pemalsuan dokumen. Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen persidangan. Kasus tersebut terkait penyitaan aset terpidana Heru Hidayat yang disita dalam kasus asuransi Jiwasraya dan telah divonis seumur hidup. Untuk kasus yang selanjutnya adalah polisi tangkap pemalsu dokumen negara yang beroperasi selama 8 tahun. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial HMY yang biasa memalsukan dokumen negara seperti ijazah, SIM, KTP, dan kartu izin tinggal sementara atau KITAS. Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Aryo Setio mengatakan, HMY ditangkap di toko percetakan di kawasan Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2019. Jenis kejahatan selanjutnya adalah pornografi anak. Contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Contoh kasus yang pertama, bongkar kasus pornografi anak, Barreskrim Polri tangkap 3 pelaku. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membongkar kasus pornografi dengan korban anak di bawah umur. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 3 pelaku dari laporan yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, tersangka membuat sebuah grup Telegram yang berjudul Bokep Bocil Viral Hot, di mana terdapat 6.000 video yang sudah diunggah dan disebarkan ke grup tersebut. Contoh selanjutnya yaitu kasus PSK anak di Jakarta Selatan terbongkar setelah videonya beredar di situs pornografi. Polres Jakarta Selatan menyatakan terbongkarnya kasus anak yang dipaksa menjadi PSK yang dilakukan JL karena beredarnya video porno korban. Hal ini membuat keluarga korban Aca 17 tahun melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Contoh selanjutnya, polisi Tarakan ringkus pria pedofil anggota grup WhatsApp pornografi anak. Satreskrim Polres Tarakan, Kalimantan Utara menangkap seorang pria pedofil yang tergabung dalam grup WhatsApp pornografi anak. Kasus ini terungkap saat polisi menangani kasus pelecehan anak gadis berusia 6 tahun oleh pamannya SR yang berusia 39 tahun, yang merupakan seorang buruh kasar. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randria Sartika mengungkapkan peristiwa tersebut terungkap pada Sabtu 15 Juli 2023 saat korban bercerita ke sang ibu bahwa pamannya berbuat yang tidak senonoh dengan memainkan tangannya ke organ intim korban. Kejahatan yang selanjutnya adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Contohnya, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten yang merendahkan. Contoh kasus yang pertama di sini, gara-gara foto toplesnya disebar oleh orang yang tidak dikenal, Amanda Todd jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari perkenalan Amanda dengan orang asing di internet saat ia masih kelas 7. Melalui video cam, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda untuk menunjukkan payudaranya. Ternyata orang itu memfoto dan menyimpannya. Sampai setahun kemudian, dia kembali dan membujuk Amanda untuk mempertontonkan live sex. Dia mengancam kalau tidak dituruti, foto payudaranya akan disebar. Karena menolak permintaan orang asing itu, foto syur Amanda jadi benar-benar tersebar di internet dan menjadi bahan perbincangan semua orang di sekolahnya. Karena tidak kuat akan hal itu, Amanda memutuskan untuk bunuh diri. Kasus yang kedua yaitu Brandy Vela, remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya.
Pada tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela memutuskan menembak dadanya sendiri karena tidak tahan dibully terus-menerus lewat pesan-pesan kasar yang ia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Contoh kasus selanjutnya yaitu menjadi korban pelecehan seksual bukan hal yang mudah dilalui oleh Audrey Pot. Tidak hanya itu, bahkan 3 cowok yang melecehkannya menyebarkan foto-foto saat memperkosa Audrey. Saat berada di bawah pengaruh alkohol, Audrey Pot dilecehkan oleh teman-teman prianya. Wajah dan tubuhnya dicoret-coret dan dijadikan objek foto. Keesokan harinya, foto-foto Audrey tanpa busana tersebar luas di internet. Teman-teman sekolahnya menjadikannya bahan bercanda. Karena tidak kuat akan hal itu, seminggu setelah kejadian itu Audrey pun bunuh diri.